Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil amni was salam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi jami'in ni'am. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa salaka fi tariqihi ila yaumi mi'adi, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia dan di saat yang mulia, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup damai dan tentram, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat yang lain. Marilah dalam rangka mensyukur nikmat Allah, kita tingkatkan iman dan takwa. Takwa yang hakikatnya menjadi landasan hidup kita, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang hakikatnya tidak pernah absen kita dalam kebaikan, tidak pernah nampak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keburukan dan kejahatan. Yang hakikatnya pula, ketika takwa terpati dalam hidup, dalam diri dan jiwa kita, maka kita pun menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa. Tentunya tidak lupa kita sampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti, mengamalkan seluruh ajaran beliau hingga yaumil akhir nanti. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ziarah kubur bersama sahabat-sahabat. Setelah itu beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna bikum insyaallah lahiqun. Kesejahteraan bagi ahli kubur orang-orang beriman, dan kami atas kehendak Allah pasti akan menyusul kalian. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wadattu anni liqa'a ikhwani. Aku sangat ingin berjumpa dengan ikhwanku, dengan saudara-saudaraku. Sahabat yang ikut bersama beliau bertanya dan berkata kepada Rasulullah SAW, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ikhwanmu ya Rasul? Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwani alladhi ya'tu ba'd. Sementara yang aku maksud dengan ikhwanku adalah orang-orang yang datang setelah aku. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, wadittu anni liqa ikhwani. Aku sangat rindu berjumpa dengan ikhwanku. Sampai sahabat bertanya seperti yang tadi dalam hadis pertama disebutkan, dan Rasulullah SAW mengatakan, bal antum ashabi wa ikhwani alladhi ya'tu min ba'di. Sementara ikhwanku adalah orang-orang yang datang setelah aku. Amanu bi mahma lam yarawni. Mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihat akan diriku.
Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amana bi." Beruntunglah orang yang berjumpa dengan aku dan beriman kepadaku. Lalu setelah itu Rasulullah mengatakan sampai 7 kali beliau mengulangnya. Tuba liman lam yarawni wa amana bi. Dan beruntunglah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bertemu dengan aku, sementara mereka beriman kepadaku. 7 kali Rasulullah mengucapkan demikian. Yang hakikatnya kita berharap termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan kita berharap termasuk orang yang beruntung, walaupun tidak pernah sama sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya, mengikuti ajaran-ajarannya. Karena itu insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW hakikatnya bukanlah kebutuhan Rasulullah, tapi kebutuhan kita semua. Dengan salawatlah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyampaikan salawatlah sholat kita pun yang selama ini kita tunaikan akan menjadi sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhir sholat kita mengucapkan salawat kepada Rasul dan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan sejahtera dan kami berikan ganjaran dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini menegaskan terkait dengan etos kerja kita di dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan, memberikan kesempatan untuk kita semua, yang tidak lain hanyalah untuk bagaimana kita bisa memperlihatkan kerja kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam surat lain Allah Subhanahu berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, pada ayat pertama tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan setiap jiwa, setiap kita dari manusia yang telah Allah ciptakan untuk selalu berbuat dan berbuat. Apapun posisi, jabatan, tugas, maupun segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, maka hakikatnya kita disuruh untuk selalu berbuat, bekerja, dan beraktivitas. Namun pekerjaan apa yang harus kita tunaikan, kita lakukan? Maka kalimat setelahnya Allah mengatakan sholihan, yaitu perbuatan baik. Kata soleh artinya jam'un minal khair, segala kebaikan yang ada dalam diri, dalam suatu kehidupan manusia. Bahkan kata soleh sangatlah umum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim pun dalam doanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahkan terhadap diri dan keluarganya sebagai orang-orang yang soleh. Rabbi
habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku orang-orang soleh setelah aku. Bahkan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat. Dan kita selalu meminta di saat kita menunaikan sholat, dalam bacaan surat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Maka para ulama mengatakan kalimat an'amta alaihim maksudnya adalah termasuk dalam surat An-Nisa, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka yang telah diberikan nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, dan wassalihin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya tentunya dalam aktivitas kita sehari-hari, kita diperintah untuk selalu berbuat baik. Apapun posisi dan jabatan, dimanapun kita berada, maka perbuatan baiklah yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga masyarakat akan mengapresiasi ketika kita selalu berbuat baik. Kalau ada orang yang mengatakan kami berbuat ini adalah karena perintah Allah, bukanlah demikian. Maksudnya Allah tidak pernah perintahkan perbuatan-perbuatan buruk. Allah tidak pernah membolehkan orang-orang yang berbuat maksiat, sehingga Allah bantah mereka ketika mereka mengatakan laula sya'allahu ma abadnahum, kalau Allah tidak berkehendak kami tidak akan menyembah mereka. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya, katakanlah bahwa Allah tidak pernah sama sekali perintahkan kepada orang-orang untuk berbuat jahat, berbuat syirik, berbuat kufur, dan berbuat perbuatan-perbuatan merusak lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun lain halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik dimanapun kita berada, apapun jabatan kedudukan kita, namun juga harus dilandasi dengan keimanan. Ayat selanjutnya Allah mengatakan wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi salah satu diterimanya amal perbuatan manusia, bahwa selain daripada amal soleh, namun juga dia harus melandasi amal soleh dengan keimanan. Tanpa ada keimanan, maka sangatlah tidak bermanfaat atau sia-sia dari perbuatan kebaikannya. Karenanya dalam ayat yang kedua yang tadi khatib bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menjadi orang yang mendapatkan apresiasi terbaik amal perbuatannya. Dimanapun dia berada, apapun kondisi dirinya, senantiasa berbuat baik, terapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena memenuhi dua syarat yang dijabarkan dalam surat An-Nahl tadi. Amila sholihan wa huwa mu'min, berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya dalam rangkaian dua syarat ini, iman kepada Allah artinya keikhlasan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara keikhlasan yang penuh itu harus senantiasa mengikuti standar yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita terus tanamkan sebagai etos kerja kehidupan kita di dunia ini. Kita mungkin sebagai seorang yang diberikan amanah,
jabatan, atau mungkin tugas, atau mungkin sebagai anggota biasa atau rakyat biasa, atau mungkin sebagai orang yang memiliki kekayaan ataupun tidak. Semuanya itu adalah tugas yang harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik, dan juga harus dilandasi dengan keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang yang telah berbuat baik dan mengiringi perbuatan baik dengan keimanan? Maka Allah berikan dengan firman-Nya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan, kami jamin mereka kehidupan yang sejahtera, tentram dan damai, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keselamatan. Karena kalimat thayyibah itu bentuknya umum. Kebaikan-kebaikan apa saja Allah berikan bagi mereka yang suka dan selalu berbuat baik. Tentunya kita paham dan sadar, dengan kebaikan itulah hati kita tentram, dengan kebaikan itulah maka hati kita damai. Dengan hati yang damai tentunya kita bisa menjalankan hidup yang baik. Itu pun tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan amal soleh dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan di dunia, bukan yang lainnya. Tapi di akhirat pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami memberikan ganjaran dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Apalagi dari kesempatan ini Allah anugerahkan nikmat yang terbaik di sisi kehidupan kita, yaitu iman dan Islam. Marilah kita syukuri ini, dan marilah dengan kesyukuran kita isi dengan nilai-nilai, dengan amal-amal, dengan segala sesuatu yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bukan hanya di dunia, ini adalah sebagai batu loncatan kita untuk menuju akhirat, dan kehidupan akhirat yang akan kita lalui dan kita alami selamanya. Tidak ada lagi tempat lain kecuali adalah akhirat. Baik dan buruknya kita berada di sana itu ditetapkan oleh Allah di saat kita berada di dunia ini. Berbuat baik itu jaminan untuk mendapatkan kebaikan. Namun jika tidak demikian, tentunya tidak terjamin kita untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min tilawatihi wa dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ij'alna minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbi ij'alna muqima sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar.